Selamat malam, saudara dikasih Tuhan. Kita ketemu lagi dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah. Ini hoax, saudara. Ya, ini cuman, ya saya hafal lagu itu dari kecil ya. Notnya itu tertanam mati di kepala saya. Lagu Si Semut yang Kecil ya. Saya yakin Anda banyak juga yang hafal lagu itu. Dan ya itulah, saya coba tahu. Asal saya tahu di mana C-nya ya, saya bisa memainkan lagu itu ya. Tapi sejatinya saya nggak bisa main piano, saudara. Ya, saya alat musik yang saya bisa apa ya paling ya suling ya, mungkin di sekolah dulu belajar. Kita semua kalau Anda mungkin seumuran saya, kita harus belajar memainkan suling di sekolahan ya, recorder disebutnya. Ada juga mungkin yang main pianika yang basicnya seperti piano. Lalu di usia remaja saya belajar main gitar, biarpun sekarang mungkin sudah nggak terlalu bisa lagi ya gitulah. Kalau ini sih jelas ya, ini sih cuman supaya kelihatan keren aja di video ini ya, padahal nggak ya, jangan pernah meminta saya main piano, saudara. Nah, musik adalah sebuah ekspresi perasaan seni budaya manusia yang sangat kuat. Bayangkan dunia kita tanpa musik, saudara. Pasti akan terasa bland ya, gersang, kering, tidak berkurang keindahannya. Coba Anda misalnya nonton film ya, film di bioskop yang dengan layar yang lebar, ya, suara efek yang seru, tapi tidak ada musik latarnya. Yo, film horor di mana tokoh utamanya sedang dikejar-kejar oleh pembunuh misalnya. Kalau nggak ada musik yang menegangkan, yang membuat kita itu seperti selalu dalam situasi tegang ya, apa yang akan terjadi, lalu tiba-tiba kita dikejutkan. Kalau nggak ada, ya garing, saudara. Demikian juga misalnya film perang, ketika pasukan yang kecil yang terjepit harus menghadapi musuh yang lebih banyak. Lalu pimpinannya, komandannya memberikan pidato penyemangat. Kalau nggak ada musiknya, musik yang patriotik ya, yang begitu begitu membangkitkan inspirasi, semangat, jadi garing juga, nggak seru ya. Bahkan kalau Anda masih ingat, saya ingat dulu kalau kita harus saya dan teman-teman zaman sekolah harus upacara bendera di sekolah. Kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya, lagu kebangsaan kita. Dulu tuh kita dongkol, saudara. Ya males karena ya namanya anak sekolah ikut upacara kepaksa ya pasti. Ya kita nyanyi aja seasalnya kita bisa. Tapi sekarang, wah kalau kita ada misalnya, saya belum pernah, tapi saya bahkan ketika saya menyaksikan secara langsung pertandingan sepak bola tim nasional Indonesia. Mereka menyanyikan ketika lagu Indonesia Raya itu dinyanyikan, satu stadion, bulu kuduk saya berdiri, saudara. Apalagi kalau setelah pertandingan, para pemain berkumpul di tengah lapangan, pendukung menyanyikan lagu Indonesia, bukan Indonesia Pusaka ya, yang tanah air yang selalu ku cinta tak kulupakan. Wah, itu benar-benar menggetarkan hati. Begitu luar biasanya kekuatan dari musik. Dan puji Tuhan, syukurlah, itu juga yang kita alami di gereja, saudara. Musik sudah menjadi bagian dari ibadah, dari spiritualitas gereja, spiritualitas Kristiani sejak sangat lama. Mulai dari musik-musik yang masih mewarisi Mazmur-Mazmur Yahudi, musik-musik para biarawan di biara-biara di gurun, sampai musik yang lebih lebih rumit ya, di zaman-zaman pencerahan, musik-musik klasik. Ya, kalau kita membaca sejarah perkembangan musik barat, nggak bisa tidak harus merujuk pada musik gereja. Karena di gerejalah para pemusik, para komposer klasik, zaman barok itu bertumbuh dan berkarya. Kalau Anda mungkin pernah mendengar nama Mozart ya, atau komposer favorit saya dari zaman barok, Johann Sebastian Bach. Mereka semua banyak membuat karya yang
pada waktu itu dianggap sebagai sacred music, musik yang kudus, musik yang digunakan untuk menyatakan kemuliaan Allah yang diambil dari cerita-cerita Alkitab. Biarpun sekarang dinikmati oleh banyak orang dari berbagai kepercayaan, bahkan orang yang tidak beragama pun bisa menikmatinya ya. Johann Sebastian Bach itu pemusik zaman barok yang luar biasa. Kalau Anda mendengarkan karyanya itu begitu indah. Tugas utamanya adalah sebagai pemimpin atau konduktor musik di gereja. Ya, dia membuat aransemen, melatih paduan suara, melatih pemusik, dan mempersembahkannya setiap hari Minggu dalam ibadah. Jadi begitu luar biasa. Bahkan kalau kita ingat ya, zaman COVID, orang nggak bisa bertemu, orang kemudian membuat yang namanya virtual choir, saudara. Nyanyi bareng pakai aplikasi Zoom, direkam, diedit, diputar, dan itu begitu menguatkan. Ya, Anda boleh lihat di YouTube, banyak sekali video-video musik yang dibuat pada zaman COVID begitu memberikan ketenangan, memberikan semangat, inspirasi, dan sebagainya. Bahkan tadi saya sudah singgung, musik itu melintasi batas. Saya pernah melihat sebuah virtual choir ya yang menyanyikan sebuah lagu yang sebetulnya adalah lagu berkat. Lagu yang kata-katanya itu adalah kata-kata berkat yang biasa disampaikan di akhir ibadah gereja, misa. Tapi mereka yang menyanyikan bahkan ada yang misalnya jelas dari apa yang dikenakan, saya tahu dia bukan orang Kristen, bukan beragama Kristen, tapi mereka menyanyikan dengan begitu baik, dengan sepenuh hati. Berkat itu. Kan belum lama saya menonton sebuah pertunjukan dari paduan suara anak yang satu grup paduan suara anak yang sedang bersiap mengikuti kompetisi. Ya, ini barangkali saat ini paduan suara anak terbaik di Indonesia. Mereka akan memberangkatkan satu tim untuk mengikuti kompetisi di Spanyol. Jadi sebelum berangkat mereka mengadakan sebuah konser mini yang diundang para orang tua, tapi khalayak umum juga boleh hadir ya, dengan membeli tiket tentunya. Tiket itu untuk mendukung operasional mereka. Saya nonton bersama istri dan anak. Saya lihat banyak orang-orang yang saya yakin dari busananya bukan orang Kristen. Tetapi lagu yang dinyanyikan sangat banyak lagu yang jelas-jelas disebut dari Mazmur 23, dari sebuah ungkapan berkat yang mau menyatakan kemuliaan Tuhan. Beberapa lagu, tapi di akhir setiap lagu, semua orang apapun yang dia kenakan dan apapun yang ia percayai akan berdiri dan bertepuk tangan. Dari wajah-wajah mereka saya bisa melihat mereka begitu menikmati musik yang disajikan. Sehingga saya berani berkesimpulan, kalau seseorang senang musik klasik, senang dengan musik-musik yang indah, yang luar biasa itu, mestinya dia bukanlah orang yang begitu fanatik sehingga membenci mereka yang berbeda keyakinan. Musik bisa menembus batas-batas yang sering mengkotak-kotakkan kita sebagai manusia. Karena yang namanya keindahan, yang namanya suatu hal yang begitu luar biasa, memang tidak mengenal batas-batas itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita meyakini musik adalah salah satu karunia Tuhan buat dunia, buat umat manusia, tapi juga buat gereja. Kita bersyukur kita bisa dikuatkan oleh satu musik atau satu lagu yang mungkin kita dengar ketika kita sedang dalam pergumulan. Mendengarkan lagu itu kita menjadi lebih tenang, lebih siap menghadapi pergumulan kita. Kita sedang ketakutan, kita sedang bersedih, mendengar satu lagu atau menyanyikan satu lagu, kita menjadi lebih damai sejahtera. Kita sedang ingin mengenang orang yang kita kasihi, lalu kita nyanyikan lagu yang dulu biasa kita nyanyikan dengannya. Orang yang kita kasihi dan yang mungkin sudah berpulang ke rumah Bapa. Dalam nyanyian itu ada emosi, ada kenangan yang menghubungkan kita dengannya. Dan kita bisa merasakan kasih Tuhan yang melingkupinya.
Begitu luar biasanya musik. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita bisa bernyanyi, kita bisa menikmati musik yang indah, ingatlah itu juga anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Dan biarlah anugerah itu juga boleh menjadi anugerah bagi sesama kita. Biar hidup kita dikuatkan oleh musik, oleh nyanyian, oleh apapun itu. Tapi biarlah hidup kita juga boleh menjadi nyanyian pujian yang membawa sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Selamat malam, Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, salah satunya lewat musik yang memberi warna pada kehidupan kami, memberi kekuatan ketika kami takut, ketika kami merasa tak berdaya, memberikan inspirasi ketika kami harus melakukan satu hal yang penting, memberi ketenangan, memberikan damai sejahtera, bahkan musik yang bisa menyatukan orang dari berbagai latar belakang, sosial, etnis, bahkan keyakinan dan kepercayaan. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan dalam diri para pemusik, pengarang, pencipta lagu, mereka yang memainkan musik, mereka yang bernyanyi, mereka yang melayani di gereja dalam berbagai bentuk pelayanan musik. Mereka yang boleh Tuhan pakai untuk menjadi pewarta firman lewat musik yang mereka karang, mereka nyanyikan, mereka pujikan. Kami berdoa untuk mereka agar Tuhan pakai mereka terus membawa Injil Kristus, membawa kekuatan, bagi hiburan, inspirasi lewat karya mereka. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, untuk setiap hal yang kami kerjakan bersama sebagai satu bangsa, biarlah semuanya boleh pada akhirnya membawa kebaikan bagi hidup bersama di Indonesia. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, untuk jemaat kami GKI Gading Indah, untuk setiap pelayanan yang kami lakukan bersama, untuk setiap orang yang ambil bagian dalam pelayanan-pelayanan itu, biarlah Tuhan juga sempurnakan dengan kuat kuasa dan hikmat anugerah-Mu. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga, untuk kami semua, dengan berbagai perkumpulan kami, terkait masalah ekonomi, pekerjaan, usaha, terkait relasi antara anggota keluarga, terkait dengan anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka, dalam pertumbuhan pergaulan mereka di dunia yang kadang begitu menakutkan ini. Beri hikmat kepada anak-anak kami untuk boleh bertumbuh dengan benar bersama Tuhan. Beri kepada kami orang tua juga hikmat kebijaksanaan, hati yang penuh kasih yang kami curahkan kepada anak-anak kami. Bukan hanya dengan memenuhi apa yang mereka minta atau materi yang banyak berkelimpahan, tetapi yang utama dalam teladan hidup, teladan iman. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang bergumul dengan berbagai masalah kesehatan, Tuhan yang kuatkan dan pulihkan. Ini doa kami serahkan diri kami, istirahat kami malam hari ini, semua hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.